Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Kartinia Perliani Walalayo dengan NPM 12114201210104 dari kelas B. Saya mahasiswa dari program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021 dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape MCAT. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Hasil sekresi berupa hormon ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah manusia tanpa harus melalui saluran duktus. Sistem endokrin terbagi menjadi beberapa kelenjar endokrin yang jika di dalam satu kesatuan disebut dengan sistem endokrin. Jadi, sistem endokrin merupakan gabungan dari beberapa kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu sendiri ada yang menghasilkan satu macam hormon atau tunggal dan ada juga yang menghasilkan beberapa hormon atau ganda. Kelenjar endokrin melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Selanjutnya, fungsi dari kelenjar endokrin. Fungsi dari kelenjar endokrin adalah untuk mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat tarang, protein, vitamin, dan mineral. Berikut adalah kelenjar dalam sistem endokrin. Dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar. Kelenjar-kelenjar tersebut terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, ovarium, dan terakhir adalah testis. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau biasa disebut dengan pituitari terletak di dasar otak besar. Kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat memengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu pertama, lobus anterior, menghasilkan hormon tiroksin atau TSH, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin, adenokortikotropin korteks adrenal atau ACTH untuk merangsang memproduksi kortikosteroid, fosil stimulating hormone atau FSH, memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Luteinizing hormone atau LH menstimulasi estrogen. Interstitial cell stimulation hormone atau ICSH menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Prolaktin atau TH menstimulasi sekresi air susu. Yang kedua, lobus intermedia yang menghasilkan hormon somatotrof atau STH, merangsang tumbuhnya tulang. Melanocyte stimulating hormone atau MSH mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Dan yang ketiga adalah lobus posterior, menghasilkan hormon oksitosin, merangsang kontraksi otot di uterus. Antidiuretik hormon atau ADH mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Fungsi dari kelenjar hipofisis atau pituitari adalah menghasilkan hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin, menghasilkan hormon yang berpengaruh terhadap fungsi otot dan ginjal, menghasilkan hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain sebagai penyimpanan hormon yang dihasilkan hipotalamus. Kelenjar hipofisis seperti pada gambar yang tertera di slide ini. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau yang biasa disebut gondok terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu yang pertama tiroksin,
untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua, tridotironin untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Dan yang ketiga, kalsitonin untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid atau biasa disebut anak gondok terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu paratormon, untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Fungsi dari kelenjar paratiroid adalah sebagai berikut: mengatur metabolisme fosfor, memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap dalam plasma, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempercepat absorpsi kalsium di intestin. Jika kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah, menstimulasi dan mentransportasi kalsium dan fosfat melalui membran sel. Kelenjar yang keempat adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar terpisah yang berada di permukaan ginjal. Kelenjar adrenal memiliki nama lain kelenjar suprarenalis. Fungsi dari kelenjar adrenal adalah mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam-garam, mengatur atau memengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, dan protein, mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Kelenjar adrenal atau suprarenalis terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, korteks, menghasilkan hormon korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air ginjal, glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Androgen untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Yang kedua, medula, menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Kelenjar yang kelima yaitu pankreas. Pankreas atau biasa disebut pulau-pulau Langerhans terletak di dekat ventrikulus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu yang pertama insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati, karenanya kadar gula darah akan turun. Yang kedua, glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, karenanya kadar gula darah akan naik. Yang keenam adalah ovarium. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan, mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Pada wanita, gonad berarti ovarium yang juga berperan dalam membuat sel telur. Ovarium mulai memproduksi hormon reproduksi sejak awal masa pubertas atau remaja. Saat awal pubertas, kelenjar pituitari atau hipofisis di bagian otak mulai membuat hormon yang merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon reproduksi. Dan yang terakhir adalah testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron karena peranannya begitu penting. Kesehatan testis haruslah selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Demikian hasil presentasi saya terkait dengan anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Sekian dan terima kasih. Shalom.